Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bastory. Apa kabar Anda yang sudah bergabung di layar monitornya? Seperti biasa, Tribun Bastory hadir untuk Tribuners dan kita lain di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Tema yang akan kita bahas sudah disounding di sosial media kita, baik di Facebook fanpage dan juga Instagram. Jadi Tribuners, kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung aja meluncur di comment section, nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber PC saya yang sudah ada di studio Tribun Ambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sore ini Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Pak Edi Ward Kaban SHMH. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah menyanggupi undangan kami ya untuk hadir di studio Tribun Ambon.com pada sore hari ini, Pak. Bangke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Bisa terlihat dari betapa ceria dan juga semangatnya beliau ya untuk bisa hadir di studio kami, meskipun cuacanya lagi mendung di luar sana, tapi saya harap hati dan suasana Tribuners di luar sana tetap menggebu-gebu begitu ya, apalagi kalau kita membahas terkait dengan sesuatu yang bernilai kebaikan tentunya. Nah Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa korupsi ini memang sudah merambah hingga di pengelolaan dana desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sasaran nih kalau tidak ditanggapi dengan serius, dan untuk mengantisipasinya bukan peningkatan kesejahteraan yang terwujud, melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi punya program-program untuk bisa meminimalisir adanya kasus-kasus ini terjadi atau bahkan sampai disidangkan seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan juga ya untuk masyarakat yang ada di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Kita akan bahas terkait dengan salah satu program unggulan Kejaksaan Tinggi, yaitu Jaksa Jaga Desa. Apa itu program Jaksa Jaga Desa? Kita akan mengaji untuk membahasnya. Terlebih dahulu kita bahas dulu terkait dengan penggunaan dana desa. Ini tidak asing lagi nih ya Pak ya. Beberapa tahun terakhir ketika kami juga meliput di lapangan ya, ada juga reporter kami yang standby di Kejaksaan Tinggi untuk mengikuti setiap kasus-kasus yang disidangkan, dan di antaranya ada kasus-kasus penyalahgunaan dana desa. Sejauh ini Pak, kalau kita hitung di kuartal Januari 2023 hingga saat ini, adakah memang kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang turut disidangkan atau yang berkasus lah di ranah hukum? Terima kasih Mbak. Terus saya sampaikan bahwa di tahun 2023 ini ada memang ditangani oleh cap jari yang menyangkut dalam tahap penyidikan. Tapi namun demikian, tahun di 2022 itu ada beberapa daerah telah, termasuk juga Kejaksaan Tinggi ada satu, telah melakukan penyidikan hingga sampai dengan putusan itu sudah inkrah. Dan sebahagian juga itu di dalam sekarang dalam upaya kasasi. Tapi penyidikannya di tahun 2022. Nah, sambil itu berjalan dan sudah putus sebahagian dan sudah inkrah itu di 2023 ini. Namun kalau kita berbicara dengan kita bandingkan dengan tahun-tahun jauh sebelumnya di 2021 itu memang cukup signifikan. Dalam arti kata ada beberapa desa itu sampai dia itu mengenai menyangkut tidak pidana korupsi yang menyangkut dana desa ada 5 perkara, ada 3 perkara, dan ada 2 perkara di beberapa kabupaten di Maluku ini sendiri. Nah, itu yang apa, Pak? Yang telah disidangkan dan ada yang juga kasasi begitu ya? Iya, dan dalam upaya kasasi. Upaya kasasi. Baik Pak. Kita kan punya 11 kabupaten kota ya Pak ya di Provinsi Maluku. Kalau dipetakan dari 11 kabupaten kota ini, manakah yang angka penyalahgunaan kasus dana desa ini terbanyak begitu Pak? Kalau kita petakan memang kita tidak bisa head to head untuk melihat itu ke 2023 ini. Tapi kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, memang peningkatan untuk tindak pidana korupsi ini jauh menurun. Kenapa menurun? Sebagaimana Mbak Tari sampaikan bahwa memang inilah salah satu program unggulan yang
canangkan oleh pihak kejaksaan itu jaga desa. Sehingga dengan adanya jaga desa itu kita melihat peningkatannya itu begitu menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Pak, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan program Jaksa Jaga Desa ini. Namun balik lagi ke kasus penyalahgunaan dana desa, Pak. Kalau dari kacamata kejaksaan ini sendiri melihat kasus-kasus yang telah disidangkan atau bahkan telah dalam upaya kasasi seperti itu, apa sih sebenarnya modus dari para tersangka ini dalam hal penyalahgunaan dana desa, Pak? Memang kalau kita lihat perlu saya jelaskan bahwa di dalam adanya terjadinya penyimpangan ini dana desa ini, kita bisa melihat ada dua. Apa itu, Pak? Dua. Yang pertama itu adalah adanya unsur kealpaan. Nah, tentunya ada unsur kesengajaan. Tentu unsur kesengajaan dan kealpaan ini kita lihat sampai sejauh mana. Nah, kalau memang dia itu unsur adanya kesengajaan seperti modusnya ada yang membuat data ganda, melakukan pemotongan, menggunakan perjalanan dinas yang diambil sumbernya dana dari desa dengan membuat suatu pertanggungjawaban fiktif. Nah, itu tentunya akan dikaji oleh jasa penyidik yang menangani kasus ini. Dan itu memang ada unsur kesengajaan, ada yang tidak. Tentunya kalau yang tidak sengaja ini kita akan mempilah-pilah memang sengaja atau tidak. Tentu kalau kita lihat seperti satu contoh mungkin di dalam pertanggungjawabannya itu dia salah dan sama sekali pengetahuannya tidak kita melihat mengukur kemampuan, tapi namanya masyarakat yang memang betul-betul tidak mengetahui tentang administrasi keuangan, yang mungkin di situ adalah bukan ada niat kesengajaannya, tapi kita melihat itu kalau memang ada mensrea perbuatan kesengajaan itu, tentunya ini akan kita tindak lanjuti dengan penyidikan. Baik, sejauh penyelidikan kasus-kasus penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa ini, lagi-lagi dari kacamata jaksa sendiri, apa sih sebenarnya faktornya, Pak, orang-orang ini bisa kemudian hadir dengan modus-modus tadi itu, Pak, modus-modus korupsi dana desa? Adakah faktor yang bisa dilihat ditarik sebagai benang, oh ini faktor seseorang yang menyalahgunakan dana desa? Memang kalau kita lihat meskipun aturan itu bagaimana dibuat ketat dan bagaimana SOP yang kita memang betul-betul dibuat oleh pemerintah, tapi memang yang perlu juga itu individunya, rasa dia itu memiliki bahwa dana desa itu adalah memang untuk kepentingan desa dan untuk kepentingan masyarakatnya tempat. Jadi tentunya kembali kepada hati nurani daripada masing-masing yang berkepentingan di dalam hal untuk penyaluran dana desa itu. Iya, kita sempat banyak mendapatkan keluhan begitu ya dari anak-anak muda di suatu desa yang tersebar di Provinsi Maluku bahwa memang para pemangku kepentingan ya yang ada di tingkat desa ini melihat bahwa dana desa itu dipergunakan seperti dana pribadi, seperti itu. Lagi-lagi kembali ke hati nurani seperti yang tadi Bapak sampaikan, begitu ya. Baik, Tribuners, dana desa ini saya yakin sungguh bahwa ini menjadi isu tersendiri ya di tingkat desa tentunya. Ada dedek mahasiswa yang saya dengar banyak sekali keluhan-keluhan mereka terkait dengan penggunaan dana desa di daerah asal masing-masing. Boleh berkomentar di comment section ya untuk bertanya. Misalkan kalau ada terjadi penyalahgunaan dana desa, bagaimana cara melapornya? Itu pertanyaan saya terakhir. Tapi kalian juga kalau ada pertanyaan terkait dengan hal itu boleh dikirimkan saja di comment section. Nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Edi di sini ya. Baik, Pak. Lalu inilah kenapa ya jaksa jaga desa itu dihadirkan oleh kejaksaan gitu ya, Pak ya. Ini program boleh bisa dibilang menjadi satu program yang sangat ditakuti dalam tanda kutip oleh masyarakat sejauh mata kita melihat begitu. Namun sebenarnya tidak semenakutkan itu jaksa jaga desa.
Mungkin boleh dijabarkan dulu apa sih program jasa jaga desa itu Pak? Terima kasih Pak. Bahwa kalau kita lihat bahwa kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari pemerintah, di mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pengganti Nomor 16 Tahun 2004, bahwa salah satu tugas kejaksaan adalah penegakan hukum. Yang penegakan hukum itu dia berrelasi dengan nawacita dari Presiden bahwa untuk penegakan dan pembangunan desa ini yang diprogramkan oleh pemerintah jalan nawacita itu untuk pembangunan dari desa, pinggiran desa, untuk bagaimana masyarakat itu bisa juga untuk mengembangkan desa-desanya dengan memberikan suatu dana desa yang tentunya ini bersumber dari pemerintah. Nah tentunya dalam hal ini maka kejaksaan dalam hal ini turut mengambil dan itu bagian itu di dalam hukum dan juga ada bidang datun untuk mendampingi dan berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten untuk ikut serta kita berperan memberikan suatu pengetahuan ataupun semacam jalan keluar ataupun solusi-solusi di dalam hal untuk memberikan suatu pertanggungjawaban, suatu pembukuan di dalam mereka itu untuk membuat pertanggungjawaban daripada dana-dana desa yang sebenarnya itu harus diperuntukkan untuk memang sudah yang diprogramkan oleh masing-masing desa. Baik. Nah, melalui kebijakan dana desa ini ya Tribuners ya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan memang bisa meningkat. Namun pada kenyataan masih banyak kasus-kasus yang terjadi yang mungkin belum terlapor ya, belum disidangkan seperti itu, namun terjadi di tingkat desa. Dan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah ya. Di tahun 2017 misalnya ada total dana desa dari APBN sebesar 60 triliun rupiah, Tribuners bertambah menjadi 13 triliun daripada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan rata-rata tiap desa setidaknya akan mengelola sebesar 800 juta rupiah. Ada bahkan yang 1M ya Pak ya. Ya. Itu untuk desa-desa dengan jumlah penduduk yang lebih banyak seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, salah satu program dari kejaksaan untuk bisa membantu masyarakat ini mengelola dana desa sesuai dengan peruntukannya, itulah adanya jaksa jaga desa ini. Nah Pak, di lapangan ya implementasinya seperti apa? Kalau tadi ada dari kejaksaan sampai paling kecil begitu ya yang turun di desa, ini boleh dijelasin? Karena begini Pak, beberapa waktu lalu juga kami sempat bertemu dengan kepala-kepala desa di level Kota Ambon dan mereka menyampaikan ketakutan mereka begitu ketika melihat ada seragam kejaksaan yang turun di desa dan dilihat seperti ancaman begitu Pak. Saya kira kita dengan adanya program jaga desa dan juga dengan adanya kewenangan kita memberikan suatu pendampingan hukum, tentunya ini kita dan juga saya mengharapkan seluruh jajaran Kepala Kejaksaan Negeri Sewilayah Maluku untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama menjadwalkan atau kan memberikan suatu semacam bimbingan teknis kepada kepala desa, kepala adat di sini, perangkatnya untuk supaya mereka itu juga lebih mengetahui, karena mereka juga yang namanya selama ini mungkin tidak pernah belajar untuk mengelola anggaran, tiba-tiba dikasih anggaran yang tidak begitu sedikit. Nah, tentunya juga ini harus kita juga memberikan suatu membantu perangkat-perangkat desa ini. Tentu juga ini kita mengharapkan juga dari pihak pemerintah daerah juga untuk senantiasa ya jangan sungkan-sungkan atau jangan segan-segan untuk menghubungi daripada kejaksaan-kejaksaan
yang ada di kabupaten. Tentunya ini juga harus ada kerjasamanya. Di samping itu juga, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kejaksaan ini juga dengan adanya kita pada saat ada kegiatan di di Jakarta, itu ditekankan memang oleh pimpinan kita bahwa kita setiap ada tindakan itu diupayakan secara preventif. Kita preventif, nah, dan kita juga bekerja sama selain dari pihak aparat penegak hukum, juga kita menggandeng pihak inspektorat. Untuk apabila memang ada hal-hal yang memang terjadi penyimpangan, paling tidak itu harus dulu diaudit. Apabila memang itu bisa ada ya kebocoran memang bukan karena kesengajaan, itu supaya diupayakan untuk dilakukan pengembalian daripada memang betul ada yang kebocoran yang memang sama sekali bukan ada unsur kesengajaan. Ya. Nah, berarti ini memang ya, ketika jaksa jaga desa ini tidak serta-merta datang dan melihat bahwa oh ini ada indikasi penyalahgunaan dana desa dan diangkat orang-orang yang bersangkutan untuk disidangkan atau diproses atau ditegakkan hukum sebagaimana mestinya begitu. Tapi ada upaya-upaya edukasi di sana ya untuk masyarakat. Karena memang salah satu yang tadi Bapak sebutkan modus daripada seseorang atau pejabat melakukan penyalahgunaan dana desa ini yaitu kealpaan tadi ya Pak ya. Ketidaksengajaan yang mana karena juga menjadi salah satu faktor penentu seseorang bisa misalkan kwitansi yang tidak paham, pembukuan yang macam dan kebocoran begitu ya Pak ya, setelah dilihat kerugian kehilangan duit sebesar ini dan implementasinya kemana tidak ada begitu Pak. Apakah juga dengan program jaksa dan jaga desa ini masyarakat bisa head to head ngobrol sama pihak kejaksaan untuk kira-kira diskusi program ini kira-kira cocok nggak ya dengan duit segini? Apakah kita bisa pakai duit ini halal nggak sih dalam tanda kutip lingkup hukumnya seperti itu Pak? Iya, terima kasih Pak. Kita pihak dari jajaran kejaksaan Maluku, ya termasuk juga Kajari dan Kasatgari, kita semua terbuka dalam arti kata kita apabila memang ada dari masyarakat, baik apakah itu dia masyarakat yang memang adanya keterkaitan dengan dana desa maupun tidak, itu kita membuka pintu, membuka peluang untuk memberikan suatu penerangan hukum, penjelasan hukum. Jadi kita memang ada di kejaksaan ini ada bidang datum. Bidang datum itu juga memberikan suatu solusi bagaimana apabila ada masyarakat yang melakukan pengaduan. Satu contoh misalnya, ibaratkan dia ada sebidang tanahnya diserobot orang di mana, tentunya kita kasih solusi, bisa kita upayakan bagaimana bisa kita arahkan supaya lakukan gugatan kalau memang tidak bisa secara mediasi. Nah tentunya ini juga inilah yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata kita itu harus memang kita mencari tahu, tapi juga masyarakat juga kita welcome untuk mereka itu memberikan keluhan-keluhan kepada kita. Jadi memberikan penerangan kepada hukum begitu. Hukum, iya, benar. Oke, jadi Tribuners disambut baik nih programnya karena tentunya masyarakat mempunyai kesempatan yang begitu luas ya, bisa ngobrol soal hukum dan juga bisa ngobrol juga bagaimana kiranya tidak terjerat hukum begitu Pak ya. Oke, Tribuners yang mungkin lagi pantengin kita di layar monitornya, kalau kalian mau bertanya langsung saja di kolom komentarnya, saya cek dulu apakah ada, nanti langsung kita bacakan dan ngobrol bareng narasumber kami di sini. Boleh. Oke, Pak, lalu jika ada ya dugaan penyalahgunaan dana desa di suatu desa yang tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, lalu bagaimana masyarakat setidaknya mau dengan hal tersebut? Baik Mbak, tentunya ini nanti mungkin daripada
masyarakat yang ada di kabupaten kota itu bisa menyampaikan, melaporkan ke Kejari masing-masing. Kami juga, kita juga ada kontak untuk Kejaksaan Tinggi, itu ada call centernya, itu untuk Kejati Maluku, mungkin bisa diinformasikan kepada kita dengan nomor 0813 4411 4002. Saya ulangi, 0813 4411 4002. Nah, tentunya bisa melapor ke Kejaksaan Negeri setempat, bisa juga melalui call center yang ada di Kejaksaan Tinggi Maluku. Baik, Tribuners, nomor Pak Edi yang baru saja dibacakan oleh Pak Edi akan kita pin di comment section ya. Jadi kalian bisa langsung save nomornya. Kalau ada aduan terkait dengan penyalahgunaan dana desa di daerah kalian masing-masing, bisa langsung menghubungi nomor itu ya Pak, atau langsung ke Kejari daerah masing-masing untuk bisa dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya begitu ya, penyelidikan. Baik Pak, selain daripada program Jaksa Jaga Desa ini, di belakang saya ini ada Jaksa Menyapa. Program apakah ini Pak? Baik Kak, program Jaksa Menyapa ini adalah merupakan dulunya itu ada itu Jaksa Menyapa itu termasuk juga itu salah satu jaksa masuk sekolah. Nah tentunya juga ini kita juga selain dari sekolah umum juga kita masuk ke pesantren-pesantren. Nah kita memberikan suatu penerangan hukum kepada anak-anak didik untuk ya terutama kita tentunya menyesuaikan dengan level mereka. Apakah itu kalau itu di lingkup sekolah mungkin kita banyak berbicara dengan kasus-kasus narkotika. Betul. Ya, boleh kita minum dulu Pak. Boleh. Baik, sama mengingatkan kembali ke pendengar sekalian lagi di layar kita ya. Boleh langsung ketik aja pertanyaan kalian di comment section, nanti bakal kita tanyakan langsung ke narasumber kami. Ada Pak Edi di sini dan nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi kita pin di comment section, nanti boleh disimpan Tribuners untuk dihubungi ya ketika ada kasus-kasus yang terjadi penyalahgunaan dana desa dan langsung dilakukan penyelidikan seperti itu agar memang dana desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan dan pembangunan negeri ini itu bisa terimplementasikan dengan baik demi kemajuan bangsa. Tribuners. Baik Pak, kita kembali lagi di program lain. Program Jaksa Menyapa ya, kebanyakan kasus-kasus yang lebih dekat di dede kita yang ada di level SMA ini memang penyalahgunaan narkotika ya Pak ya. Ya, memang kita memang punya wacana Pak, bahwa memang di kalangan remaja ini kita lebih khusus dengan adanya penyalahgunaan narkotika termasuk minuman keras. Dan selain itu juga kita juga menyampaikan bahwa perlunya saling hormat menghormati supaya tidak terjadinya adanya miskomunikasi, terjadi perkelahian antar pelajar. Nah, tentunya ini juga kita tidak terlepas dari guru-guru di sekolah itu sendiri. Juga kita memberikan suatu edukasi kepada anak-anak didik kita untuk supaya bahaya narkotika itu seperti ini dan juga dampaknya apa. Nah, tentunya ini juga kita himbau kepada pelajar-pelajar untuk supaya tidak terpengaruh oleh bujukan-bujukan orang-orang yang memang betul-betul ada niat untuk istilahnya memang untuk mengorbankan daripada pelajar-pelajar kita. Oke, jadi adik-adik youth yang ada di level SMA sekolah begitu ya, harus disambut juga kalau bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi sudah datang tentunya untuk memberikan edukasi seputar pengenalan hukum begitu ya, agar kalian jangan terjerat hal-hal yang negatif ya, tidak ada misalkan penyalahgunaan narkotika atau bentrok ya sama anak-anak sekolah, mengurangi hal-hal itu terjadi. Tribuners. Oke,
Tribuners, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan Tribuners di kolom komentarnya? Silahkan, tidak ada ya. Baik Pak, sebagai closing statement kita di sore hari ini ya, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat luas, terutama terkait dengan program Jaksa Jaga Desa ini Pak? Terima kasih Mbak. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan segan-segan memberikan informasi kepada jajaran kejaksaan setempat dan menyampaikan apabila memang ada hal-hal yang adanya merugikan daripada masyarakat. Nah, kami juga mengharapkan juga untuk antara warga masyarakat untuk menjaga kondusif antara satu desa kepada desa yang lain. Karena kita ini adalah bersaudara. Dan juga jangan lupa kepada masyarakat khususnya di kota Ambon ini untuk sama-sama kita menjaga dan mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari provinsi maupun pemerintah daerah agar bagaimana provinsi Maluku ini supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Pak Edi. Tribuners, mari kita sama-sama gandengan bersama dengan jaksa penegak hukum juga dalam hal pengimplementasian dana desa agar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran dalam hal pembangunan di negara kita tercinta. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di Tribun Bastory sore hari ini, Kajati Maluku Pak Edward Saban SHMA. Semoga program-program yang sudah dicanangkan dan dalam implementasiannya bisa berjalan dengan baik demi kebaikan kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di Tribun Bastory. Terima kasih. Dan Tribuners, kita bakal jumpa lagi di program Tribun Bastory dengan tema dan narasumber kece lainnya. Akhir kata saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya kami pamit. Selamat sore Amaton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.